Halo semuanya, kami dari kelompok 4A, mata kuliah Kimia Medisinal. Pada video tutorial ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah redocking dan docking menggunakan reseptor 5IKR. Di video ini juga, kami akan menggunakan dua aplikasi untuk melakukan redocking dan docking, yaitu Biovia dan Autodock. Oke, hal pertama yang kita lakukan itu mencari reseptor 5IKR itu menggunakan website PDB atau Protein Data Bank. Langsung kita ketikkan saja 5IKR di text bar di PDB ini. Nah, ini reseptor yang akan kami gunakan, 5IKR. Nah, ini untuk penjelasan lebih panjangnya tentang 5IKR ini. The structure of mefenamic acid bond to human cyclookinase 2. Sini kita perhatikan juga itu ada organismenya, itu Homo sapiens. Untuk mutasinya itu tidak ada. Resolusinya juga kita perhatikan itu ada 2,34. Nah, di sini makromolekul ini terdapat dua jenis, yaitu A dan B. Nanti kita akan menggunakan salah satunya, yaitu kita gunakan yang A. Nah, ini untuk ligand dari percobaan ini yang akan kita redockingkan. Ada 5 jenis. Oke, untuk redocking sendiri kita akan menggunakan salah satu dari kelimanya ini ya. Kita pilih native ligandnya dari kelima ini. Nah, di sini sendiri native ligand yang digunakan itu ada dimetil penil, yaitu asam mefenamat acid. Setelah kita mengetahui ini, kita langsung download saja ini 5IKR ini menggunakan format ligasi PDB format. Oke, kita masuk ke penyimpanan. Nah, ini kita harus simpan di salah satu folder untuk agar tidak terpisah nantinya dockingan kita, segala file. Oke, kita masukkan 5IKR ini ke tempat satu folder. Setelah itu kita langsung buka aplikasi Biovia atau Discovery. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita buka file PDB yang baru kita unduh tadi ke dalam Biovia untuk membersihkan zat-zat yang tidak diperlukan. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita akan menghapus air dengan cara mendeletnya secara langsung. Itu ada yang kuning-kuning itu adalah airnya, kita delete. Karena kita menggunakan salah satu rantai tadi, kita harus menghapus salah satunya. Oke, di sini kita hilangkan saja yang tidak perlu. Nah, kita di sini menggunakan rantai A dan beserta ligand, salah satu ligand yang akan kita ambil. Di sini kita lihat apakah yang mana ligand kita asam mefenamat.
Nah, kita buka website tadi, kita cek secara langsung. Nah, di sini terdapat 2 cincin untuk asal event nama sendiri. Yang ini ligan yang akan kita gunakan pada redocking ini. Untuk yang lainnya kita hilangkan saja dengan cara mengkliknya dan lingkari. Nah, kuning kita delete secara langsung. Nah, tinggal tersisa ligan yang kita perlukan. Nah, ini ketika disatukan dengan proteinnya. Oke, kita hilangkan dulu pertama ligannya. Kita save dulu proteinnya. Kita namai reseptor clean PDB. Oke, kita simpan di protein data bank. Nah, selanjutnya kita hilangkan proteinnya, kita simpan ligannya. Save. Kita namai native ligan PDB protein data bank, simpan. Close. Nah, sini sudah ada reseptor clean native ligannya. Oke, kita buka langsung Autodock untuk kita lakukan redockingnya. Tunggu sebentar, lagi loading. Sembari menunggu, kita buka file tadi, kita salin folder. Hal ini dilakukan supaya file-file yang nanti kita simpan tidak berceceran. Oke, kita tunggu sebentar. Pertama kita lakukan buka file, kita tekan preference set. Nah, sini kita hapus bagian ini, hapus, kita tempel, kita set. Oke, setelah kita set, kita read molekular, kita masukkan native ligan yang kita gunakan, buka. Nah, beginilah bentuknya. Ketika di sini kita langsung lakukan delete water, hidrogen, add, polar only, edit lagi, hidrogen, manage non polar, buka edit lagi, charges. Untuk native ligan kita buka convert Gestager, tekan OK, file, save, kita save white PD, kita browser, ketikkan native ligan new. Oke, hapus, delete. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk reseptor, buka resep clean, tunggu sebentar. Nah, untuk reseptor kita edit, delete water, edit, buka hidrogen, add, polar only, oke, edit lagi, hidrogen, merge nor polar. Oke, edit lagi, charges kita tambahkan add Coleman charges, tekan OK. Ligan input open. Nah, karena ada kita buat all pdb files, buka, kita tekan ligan news, buka, OK, simpan, kita tekan OK. Nah, kita lihat dulu pakai R ini. Nah, bentuknya begini, kita hapus yang L. Nah, lebih kelihatan untuk posisi ligannya berada di tengah.
Sudah itu kita klik ligand, Trisun Tree, choose road. Terus kita klik ligand lagi, Trisun Tree, detect road. Terus kita klik ligand lagi, Trisun Tree, terus choose torsion. Nah, ini kan ada informasi nih di sini, ada 3/32. Maksudnya apa? Dalam natik ligand ini ada 3 ikatan yang dapat berputar. Tahu isomer C strand? Nah, itu maksudnya apabila masih di bawah 32, natik ligand ini masih bisa ditoleransi. Kita klik ligand, output, set PDB-QT, langsung simpan saja. Klik grid, choose makromolekul. Kita pilih makromolekul kita apa? Reseptor. Oke, select molekul. Kita kita simpan. Tekan grid lagi, set my type, choose ligand. Tekan yang ligand, select ligand. Grid box. Nah, kalau di redocking kita klik center on ligand. Jadi kita memposisikan sisi kotak ini di tengah-tengah ligand. Maksudnya apa? Kita menentukan ini supaya reseptor ini berada di sisi aktifnya. Jadi posisi besar kecilnya dari suatu kotak ini dan bawah posisinya, kalau digeser kanan atau geser kiri, jadi ini nilainya dicatat, difoto, karena nilai ini nanti yang bakal kita gunakan untuk proses docking. Itu nggak boleh kita proses docking itu center on ligand. Jadi nilai ini disamakan untuk docking uji kita nanti. Ini dipoto. Oke, kita close. Kita tekan grid lagi, output shift GPF. Nah, di sini kita harus pakai GPF, redocking GPF. Kita simpan. Nah, sudah masuk filenya. Selanjutnya kita buka docking lagi, makromolekul set. Kita tekan yang reseptor clean PDB-QT. Docking, ligand, choose. Kita tekan native ligand, accept, search parameter, genetik algoritma. Ronitutu kita tuh menentukan ini kan bentuk suatu native ligandnya ya. Ini posisinya kayak gimana? Misal kita pakai 10 kali run. Berarti ada 10 kali posisi supaya ligand ini bisa nyangkut di posisi sisi aktifnya. Nah, makanya kita pakai berapa kali konformasi. Nah, biasanya kalau untuk belajar kayak gini kita pakai 10 cukup. Karena 1 kali run itu sudah memakan waktu 1,5 menit gitu. Tapi kalau untuk riset itu 100 lah. Kita pakai 100 sampai 200 kali run. Jadi itu akan memakan waktu 1 sampai 2 jam. Makanya ini kami pakai 10 kali run saja. Karena tujuannya untuk tugas. Kita klik accept. Kita klik docking lagi. Tadi kan sudah share parameter ya, kita pakai docking parameter. Kita klik accept aja. Terus docking output pakai yang Lamarckian. Namanya sama dengan redocking tadi. Karena kalau yang grid tadi pakai GPF, berarti kalau docking jadi DPF. Kita simpan. Sudah, kita cek dulu filenya. Ada nggak filenya? GPF sama DPF sudah ada di sini. Selanjutnya, nah untuk proses docking sendiri kita itu memerlukan 2 file, AutoGrid dan AutoDock. Ini agar kita karena pada proses ini kita akan melakukan coding. Nah, untuk coding sendiri kita itu memerlukan 2 file tadi agar proses redocking kita itu berjalan dan codingnya itu berjalan juga. Nah, kedua file ini kita salin dulu. Nah, kemudian kita gabungkan dengan hasil-hasil kita tadi dalam satu folder.
Nah, untuk melancarkan docking kita dan proses coding memerlukan dua file ini. Nah, dua file ini tadi kita copy dulu, kita masuk ke sistem 32. Klik yang ini, terus tekan Windows, pilih sistem 32, kita tempelkan saja. Oke. Selesai, kita balik ke filenya, salin lagi alamat filenya. Oke. Nah, tadi kan sudah dipastikan file GPF sama DPF-nya sudah ada. Sekarang kita ke terminalnya atau command from-nya. Di sini kita main coding line 2. Dibuka. Nah, sini kita langsung klik saja CD untuk memindahkan. CD, petik, copy paste, kita tutup, enter. Nah, selanjutnya sudah pindahkan, kita masuk perintah auto grid 4. Ini catat ya, auto grid 4. Main P, nama filenya tadi redocking GPF. Ini GPF. Spasi main L, nama filenya lagi redocking. Kalau dia GPF berarti dia jadi GLG. G-nya tetap, P-nya jadi LG. Kita klik enter. Nah, di sini tidak keluar. Nah, di sini tapi keluar filenya. Jadi kita cek di sini. Klik kanan. Hanya sekali. Nah, di sini untuk dockingnya tuh berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah lagi. Kita masuk ke perintah auto dompat main P, nama filenya tadi redocking, tapi dia jadi DPF. Pakai file yang kali ini lagi main L, nama redocking, karena dia DPF jadi DLG. Kita klik enter. Nah, sama sini tidak keluar, kita cek di sini. Nah, di sini DLG-nya keluar. Kita cek, klik. Hanya sekali. Nah, prosesnya berjalan. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada 1/10, berarti di sini berjalan. Kita tunggu sampai 10/10. Taunya gimana ini 10/10? Kita buka terminal tadi. Nah, di sini nanti akan muncul kelanjutannya. Jadi ini kita perlu tunggu selama 10 menit terlebih dahulu. Nah, sini setelah 10 menit muncul kembali ini untuk docking selanjutnya. Oke, kita cek kembali hasil kita tadi. Kita scroll, kita klik tabel. Oke. Scroll. Nah, ini hasil dari 10 kali running. Nah, di sini menunjukkan running ke-6 itu memiliki ikatan terbaik daripada yang lainnya. Itu -7,77. Oke, kita lanjut lagi ke proses autodock. Kita cek analisis. Kita masukkan redocking DLG. Oke. Kita tekan OK. Analisis lagi, Macom local, choose, reseptor clean, select, analisis, play. Klik yang ini, go to info. Nah, di sini running kita tadi running ke-6 yang bagus. Berarti ini kita sampai ke-6. Nah, sudah kan? Di sini ada di sebelah bagian
Supply ini di sini ada bagian white complex, white all, white current. Nah, untuk proses redocking ini kita memerlukan white complex sama white current. Bedanya apa? White complex itu menyimpan hasil locking satu file, itu terdapat reseptor sama native ligandnya. Kalau white current itu menyimpan native ligandnya saja. Nah, kita di sini kita klik complex tadi, kita tulis base redocking com pdb. Kita pilih all, kita simpan. Terus kita tekan white current base redocking ligand pdb. Oke, kita simpan all files. Kita close semua. Kita tekan analysis docking show interaksi. Nah, sebenarnya dari Autodock ini kita bisa langsung visualisasi 3D, tapi kalau visualisasi 3D dari Autodock ini dia kurang jelas, makanya kita perlu visualisasi di Biopia. Tapi ini nggak apa, kita save dulu. Ini redocking visualisasi, kita simpan. Kita close, kita pindah ke Biopia-nya lagi. Nah, sekarang kita masukkan file yang base redocking compact tadi. Kita buka dulu compactnya. Nah, ini hasilnya, ada reseptor sama native ligandnya. Terus untuk lihat interaksinya, kita klik reseptor ligand interaksi. Kita klik ligand interaction ini, terus kita show type-nya. Kita cari konformasi paling bagus kayak gimana. Kita klik file. Oke, kita klik file. Kita save as. Kita kasih nama visualisasi 3D redocking. Ini diganti jadi image file. Image files. Klik simpan. Oke, nah untuk visualisasi 2D-nya kita klik yang show 2D diagram. Tuh lumayan bagus nih. Ada ikatan hidrogen sini. Kita klik files, save as. Ini dijadikan 2 dimensi. Ini bagian sini. Oke, kita ganti. Jadi kita simpan. Nah, khususnya untuk redocking ada namanya white current ya, untuk menyimpan native ligandnya. Posisinya sesudah dan sebelum di redocking. Fungsinya buat apa? Kita melihat posisi native ligand setelah dan sesudah di redocking. Ini yang sesudah di redocking, bentuknya kayak gini. Kita buka file lagi. Kita masukkan native ligand yang sebelumnya di redocking. Ini kita tekan saja, kita pindahkan. Nah, kayak gini hasilnya ketika native ligand sama ligand yang sebelum diubah itu agak berbeda. Nah, di sini kita ganti warnanya. Nah, terlihat kan kalau native ligand yang sudah menyatu dengan yang belum di redocking itu berbeda sangat jauh. Oke, ini kita simpan. Visual 3D native ligand sebelum dan sesudah di redocking. Kita tekan OK. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan proses docking. Di sini docking sendiri kami akan menggunakan senyawa dari quercetin daun alpukat, dan untuk reseptornya kita akan menggunakan reseptor tadi yang sudah bersih. Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil dari redocking dan docking untuk penemuan obat baru. Nah, untuk senyawa ligand dari docking ini
kami menggunakan FHI. Di situ kami temukan, kami mengambil quercetin untuk membandingkan hasil redocking dan docking pada percobaan kali ini. Untuk docking sendiri hampir sama dengan proses redocking tadi, yang membedakannya hanya saja di sini kita menggunakan ligan yang lain, yaitu dari senyawa dari daun alpukat yang akan kami gunakan. Nah, di sini kita akan mempercepat proses docking kita karena sama dengan proses redocking tadi, tidak jauh berbeda setiap prosesnya. Sekarang kita akan membuat folder baru menggunakan reseptor clean dan 2 script tadi. Ini berbeda dengan lokasi dari folder yang untuk redocking. Ini khusus untuk docking uji. Nah, sudah tempel. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita buka dulu PDB. Kita buka PubChem. Nah, kita tulis senyawa quercetin yang akan kita gunakan untuk uji coba docking. Nah, di sini nampak quercetin. Nah, sekarang langsung kita download saja untuk yang 3D-nya. Kita download. Nah, seperti ini bentuk dari 3D. Download SDF. Oke, sudah masuk. Sekarang kita simpan ke tempat dokumen dari docking uji. Kita satukan. Ini kita masukkan. Oke. Kita tulis quercetin. Oke. Sekarang kita close. Kita buka BioVia. Kita masukkan ligan tadi, quercetin. Nah, di sini quercetinnya kita set kembali karena untuk di SDF itu berbeda. Ini kita tulis ligan uji. Oke. Kita close. Sekarang kita cek dulu. Oke, sudah masuk. Nah, kita masuk ke autodock lagi. Kita close dulu yang tadi. Oke. Kita tunggu dulu sebentar. Mungkin sini proses kita akan lebih cepat daripada redocking tadi. Oke, kita salin dulu alamat file kita tadi. Kita tekan file, preference, set, dan kita ganti bagian ini, kita tempel dan langsung tekan set. File lagi, read, kita tekan ligan uji, buka, kita edit, delete water, edit lagi, hydrogen, add polar and only, edit lagi, kita hydrogen, match, edit lagi, charges, tekan yang itu. Oke, tekan save, buat PDB. Oke, kita browser, kita simpan sebagai ligan uji new PDB. Kita simpan. Oke, kita delete dulu. Tekan V lagi, red molecule, masukkan reseptor clean tadi. Oke, langsung saja kita edit, charge, hydrogen, add, polar and only. Kita edit lagi, mass non polar. Kita edit lagi, charges, add column. Kita tekan ligan, input, open. Kita tekan PDB files, masukkan ligan uji new. Sekarang buka, tekan OK. Nah, bedanya di mana? Kalau proses redocking tadi ligannya berada di tengah, sedangkan untuk docking sendiri ligannya akan berada
di posisi luar. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik ligand, torsion choose rod, ligand, tension 3, detect rod, ligand, tension 3, terus choose torsion. Nah, kalau tadi kan berapa? Ada 3 ya. Kalau ini ada 6 dari 32. Berarti artinya masih aman kan? Oke, kita klik down, klik ligand, output, save PDB-QT. Sekarang kita tekan grid, makromolekul, choose, kita masukkan makromolekul yaitu reseptor clean, solid water. Oke, kita simpan saja. Langsung tekan grid lagi, set map type, choose ligand. Nah, masukkan ligandnya, select, grid box. Nah, yang membedakan ini dengan kalau yang tadi kita menggunakan center untuk redocking. Kalau yang ini kita cuman mengganti nilai X, Y, Z di bagian bawah dengan nilai dari redocking kita tadi. Itu yang membedakannya. Nah, sini langsung kita isi saja menggunakan hasil docking kita tadi. Masukkan di bagian sini untuk yang sudah dipoto tapi. Itulah kenapa ini harus dipoto ketika di bagian kita redocking untuk dimasukkan ke bagian ini. Nah, seperti inilah. Kita tekan file, kita save, kita tekan grid, output, dan save GPF. Kita tekan docking, uji GPF. Kita simpan, kita tekan docking lagi, makromolekul set. Nah, sudah masuk untuk PDB-QT. Kita buka lagi, kita tekan docking, ligand, choose, tekan ligand uji, select, accept, docking, search, parameter genetic algorithm. Nah, di sini 10 seperti yang tadi, kita langsung docking lagi, save, docking, output, tekan yang atas, kita tulis docking uji DPF. Oke, kita simpan, kita lihat di file. Nah, seperti ini sudah masuk keduanya. Kita salin foldernya. Oke, sekarang kita masuk ke proses coding. Oke, kita tambahkan di sini. Kita tulis di sini CD, tanda petik, tempel, tutup kurung, dan enter. Kita tulis lagi di sini auto grid 4 main P docking uji DGPF main L. Tulis lagi docking uji GLG. Kita enter. Tidak muncul kan? Tapi di sini docking coding kita ada untuk. Nah, kita tunggu sebentar ini sembari dockingnya berjalan, codingnya berjalan. Nah, di sini kita tulis lagi autodock 4, autodock 4 main P. Kita tulis docking uji DPF main L, docking uji, tulis lagi docking uji DLG. Oke, kita enter. Nah, sini masuk, kita lihat dulu terlebih dahulu. Nah, proses codingnya di sini berjalan. Di sini terlihat ada 1/10, berarti lagi berjalan. Sini kita tunggu dulu seperti tadi 10 menit untuk docking ujinya.
supaya sudah berjalan. Nah, ini setelah 10 menit tadi, kita cek lagi. Kita tulis di sini tabel. Nah, di sini sudah 10 kali ikatan untuk dockingnya. Di sini menunjukkan yang terbaik di sini berada di angka 7. Berbeda dengan tadi, yang tadi itu berada di angka 6 untuk docking ikatannya terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke analisis. Untuk langsung saja kita tekan open, masukkan docking uji DLG, open, kita oke. Kita analisis lagi, makro molekul, choose, reseptor clean, select molekul, analisis, tekan ini. Di sini kita sesuaikan lagi dengan angka tadi, ya tadi itu ada 7 kalau nggak salah. Kita sesuaikan. Nah, berikut hasilnya. Ini kita foto nanti hasil. Di sini langsung kita simpan white complex. Kita simpan saja langsung. Bentar. Tulis base ligand, base docking uji PDB, kita tulis al, simpan. Oke, what alnya, what current, kita tulis sini, kita simpan juga. Tulis base docking uji ligand, ini ligandnya, cuma ligand saja. Kita simpan. Oke, kita close semua, close. Kita analisis docking lagi, so interaksinya. Seperti yang tadi ya, untuk interaksi sini memang tidak terlalu jelas untuk ikatan-ikatannya di sini. Untuk itu kita memerlukan biovia untuk melihat ikatannya. Sekarang kita choose, kita simpan saja ini. Tulis saja visual docking uji. Oke. Tekan oke, terus kita close, buka biovia. Oke, kita langsung masukkan saja file dari base docking uji. Kita buka. Nah, seperti inilah bentuknya. Itu berada di tengah. Kita lihat. Kita lihat saja visualnya. So type. Nah, berikut ikatan-ikatannya yang terjadi pada docking ini menggunakan Quercetin. Kita lihat lagi. Oke, kita simpan saja. Oke. Visualisasi 3D docking uji. Simpan. Sekarang kita lihat yang 2D-nya. Sesudah kita save tadi, kita save dulu ini. Oke. Kan oke, langsung saja kita buka yang 2D-nya. Nah, lebih nampak untuk 2D-nya sendiri. Itu ikatan-ikatan di sini terdapat ikatan hidrogen, ikatan O. Ini kita simpan langsung saja. Oke, ini kita tulis 2D. Oke, kita close. Oke. Oke, untuk docking kita sendiri seperti itulah. Nah, ini untuk yang docking tadi. Sekarang kita gabungkan dengan itu tadi yang redocking, kita gabungkan dengan hasil docking untuk ligand ujinya. Nah, posisinya berjauhan untuk docking dan redocking seperti ini posisinya. Oke, kita Nah, mungkin seperti itu saja proses dari redocking dan docking dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dari kami terkait penyampaian dari proses ini, kami mohon maaf. Posisi kami juga, kami sedang belajar untuk proses ini. Segitu saja dari proses docking dan redocking dari kelompok 4A. Terima kasih telah menonton. Semoga membantu.
Bye-bye.